Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, Pak Ketua RW, Pak MC, Pak Agus, rencana sekolah SMA, abdi gaduh sobat namina Ustaz Dadang. Dadang itu ngajar ngaji di LP Sukamiskin 17 tahun hampir tidak dibayar. Jadi ngajar ngaji di LP hampir tidak dibayar. Dan Dadang itu terus aja. Dari sisi yang mudah tentunya Pak, 17 tahun ngagawekeun jelema teu dibayar tentunya. Tapi dari sisi Ustaz Dadang ini semangat yang luar biasa. Kata beliau, kasihan yang di penjara. Jangan sampai sudah jasadnya terpenjara, hatinya juga terkurung. Lagi pula memang kita bersaing dengan pihak lain, ya, yang memiliki dukungan dana yang besar, kemudian melakukan kegiatan mengajak orang pada agama mereka. Kita tahulah itu ya Pak. Agama-agama lain di luar Islam itu punya kekuatan uang, sehingga mereka bisa melakukan upaya-upaya mengajak umat yang sudah beragama untuk pindah agama. Titik kritisnya salah satunya di rumah sakit, yang kedua di penjara. Jadi kata Ustaz Dadang ini jihad 17 tahun Pak. Sampai satu ketika beliau juga ngajar di sebuah sekolah swasta, ngajar di sebuah SMA swasta, kemudian juga beliau ngajar ngaji di LP Sukamiskin. Sampai satu ketika dengan kaget beliau dapat panggilan untuk ikut prajabatan. Iraha ngajukeunna, ternyata ada yang mengurus diam-diam Pak. Berkas-berkasnya dimasukkan, alhamdulillah dipanggil ikut prajabatan di Kementerian Agama Kota Bandung. Dan begitu prajabatan selesai dapat SK dengan masa kerja 17 tahun. Ditambah rapel. Pak Ketua DKM apa? Rapel 17 tahun saudara. Orang keuangan. Begitu dapat uang rapel, Ustaz Dadang teh kaget. Ini uang apa? Enggak mau nerima Pak. Dikembalikan ke kantor, tanya apa, katanya uang apa Pak? Uang Bapak, uang rapel gaji 17 tahun. Kan saya belum pernah kerja di sini 17 tahun. Diangkatnya juga baru sekarang. Ya tapi dah ini udah aturannya begini Pak, terima aja. Orang aneh ya Pak. Bapak Ibu tiba-tiba dapat rapel 17 tahun diterima Pak. Ya makalah ke alim. Cek orang Kemenang tendang, ieu mah halal, candak. Untuk percaya tanyakan ke pusat, harus ke Jakarta. Orang Jakarta halal Bapak, aman, terima aja. Ini mah hak Bapak. Maka diterima uang itu dan dijadikan untuk membeli rumah. Ya sebagiannya nyicil. Saya berkenalan dengan beliau itu pertama kali tahun 2006. Waktu bareng-bareng umroh, waktu itu saya bertugas di Darut Tauhid. Waktu itu ada orang yang dapat undian, 45 orang dapat undian umroh dari Telkomsel.
43 untuk jamaah, 1 pembimbing, 1 untuk siapa aja. Kata Telkomsel tanu hiji mah angge saha we. Diserahkan ke Agim. Kata Agim teh jangan saya mah teu kedah angge undian ge berangkat. Serahkanlah ke Ustaz Bukhari Muslim, Dewan Masjid Kota Bandung. Kata Ustaz Bukhari teh cenah, tong abdi atuh isin, abong-abong abdi ketua Dewan Masjid. Nanti apa kata dunia cenah gitu. Jadi buat siapa tuh ini teh melihara lin kieu? Kata Ustaz Bukhari teh buat Dadang. Siapa Dadang kata Agim teh? Itu Pak Ustadz yang sangat bager, budak ikhlas insya Allah. Maka saya berangkat dengan beliau 21 April tahun 2006 hari Jumat ya. Berangkat dari Bandung habis Jumatan. Tawaf sa'i terpisah. Saya duluan pulang kamar, beliau masuk belakangan. Begitu masuk ke kamar, nampak matanya bengkak. Saya tanya kenapa sampai begitu matanya Ustaz? Nangis? Iya katanya. Nangis teh menikah malinaan atuh. Ya ada kumaha katanya. Ya kalau di tanah suci numpang gagahna di dieu ge sok aleketei ceurik we Allahan. Babarian, FSMR. Nah Ustaz Dadang juga begitu, tapi kenapa Ustaz yang lain mah begitu-gitu teh? Ayo Ustaz kunaon? Saya ketika tawaf pada putaran ketiga mulai mendoakan orang tua. Sesudah zikir dan sholawat, beliau membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz Dadang segera ingat kepada almarhumah ibunya dan almarhum ayahnya. Ibunya ketika mau meninggal berkata begini kepada Dadang, "Dang, kamu mah pasti ke Mekah." Padahal mereka miskin, tidak punya harta yang banyak. Tapi ketika ibunya berkata begitu, Dadang mengaminkan. Maka kata Ustaz Dadang, ketika saya berdoa dan selesai berdoa kemudian melihat kiri kanan, semua wanita yang ada di Masjidil Haram wajahnya sama dengan wajah ibu saya. Maka saya rasanya tawaf itu diiringi, ditemani oleh ibu saya. Begitu juga pindah ke tempat sa'i, semua perempuan di tempat sa'i wajahnya serupa dengan wajah ibu saya. 25 April tahun 22 Ustaz Dadang pulang umroh membawa jamaah ya. Sesudah itu beliau jadi pembimbing bareng dengan kami. 25 Mei 2022 beliau pulang umroh, masuk ke Indonesia, pesawat masih di atas Sumatera, pukul 20. Beliau mengajak jamaah untuk sholat di pesawat, karena nanti pesawat mendarat di Cengkareng pukul 23. Belum imigrasi, belum apa, nanti lewat tengah malam dan berbagai pertimbangan. Kita sholat saja di pesawat, silakan. Beliau pun sholat di pesawat. Selesai sholat, zikir kelihatan oleh jamaah sebelahnya. Tapi ketika sedang zikir bukan tidur tapi terkulai. Jamaah sebelahnya mengguncang-guncang. Beliau tidak menjawab, tidak bereaksi. Kemudian jamaah itu kirim WhatsApp ke saya di pesawat, sekarang bisa WA. Pak Budi, Ustaz Dadang pingsan pukul 20. Pukul 21 ada WA lagi. Pak Budi, Ustaz Dadang meninggal. 25 Mei tahun 2022 jam 11 malam saya berangkat ke Jakarta ditemani supir menjemput jenazah beliau sampai ke Bandung menjelang subuh, dan di Sadang Serang itu penuh orang melayat, kemudian mengantarkan ke pemakaman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ustaz Dadang ini contoh bagaimana kalau orang niatnya lurus, dia akan mendapatkan lebih dari yang dibayangkan. Mun jalmi niatna lillahi ta'ala, bakal kenging leuwih tinu tiasa dibayangkan. Tidak terbayang oleh Ustaz Dadang, kan umroh berkali-kali. Sesudah 2006 itu beliau kemudian hampir setahun sekali umroh, karena beliau ASN.
Tidak bisa umroh lebih dari sekali, cutinya kan cuma 12 hari. Karena ikhlas mengajar ngaji, diangkat jadi ASN dengan masa kerja 17 tahun. Uang rapelnya dijadikan uang muka rumah, dan ketika beliau meninggal rumahnya belum lunas, kata pihak bank ada asuransi yang mengcover, maka cicilannya dianggap lunas semua. Ketika kita ikhlas beramal, maka kita ada pada kondisi sebagai orang yang amalnya paling baik. Amal yang paling baik itu yang ikhlas. Sedekah paling baik juga yang ikhlas, bukan yang banyak, bukan. Tapi tentu lebih baik banyak dan ikhlas. Lebih baik nyumbang saja 1 juta ikhlas daripada 10.000 ikhlas. Ya Pak. Beramal dengan ikhlas itu hanya mengharap balasan dari Allah. Dan insya Allah balasannya itu seringkali jauh di atas yang bisa dibayangkan. Nanti nyambung dengan bab 2 tentang ilmu, bahwa amal itu harus berdasarkan ilmu. Salah ilmu, amalnya akan tertolak. Atau kalau kurang ilmu, amalnya tidak berarti bagi diri sendiri juga. Kehilangan arti sehingga amalnya tidak membawa perubahan pada dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau soal niat, luruskan niat dalam segala hal. Mendidik anak itu lillahi ta'ala. Dan kalau sudah besar, anak kita perempuan di bawah suaminya ya. Kalau anak kita laki-laki, ngurus anak batul. Kalau tidak ikhlas, iri hati. Atau seperti dialami oleh Kang Agus, anak meninggal lebih dulu ya Pak. Jadi kalau tidak ikhlas dalam mendidik anak, bisa salah. Ibu ikhlas mendidik anak, membiayainya ridho, ikhlas ridho, ikhlas. Tapi orang tesok nyanyi, aikir ngasuh budak tanya, eleng-nengkeun, gera gede, gera jangkung, gera sakola ke Bandung, gera makayakeun inuman. Nama manusiawi berharap anak kalau sudah besar ngurus kolon kesahadainya Bu. Tapi kalaupun ternyata anak kita karena berbagai sebab tidak bisa ngurus kita, dan kita sampai tua harus ngurus sendiri tapi dalam keadaan sehat dan dikersakan ayah rezekinya, ikhlas ridho. Ikhlas itu akan berdampak kepada satu, hati tenang mengerjakan amal. Kalau tidak ikhlas, nunggu komen ya. Jika nulis status di Facebook, ngantos nu komen, tilumpoe tinggal nu komen dari hati, di like kesolakan, like this dari hati nih kali batur nu komentar ribu-ribu, ayo orang mah nyen status di Facebook, di Instagram, nu colek hiji-hiji acan, di komen kesolakan. Salah niatnya pengen diperhatikan. Bikin kopi buat suami, amal atau dosa? Pahala atau dosa? Itu teh kopi. Orang cobian adanya. Mohon teh kering. Mohon Pak, mohon. Ibu ngadamel kopi kage caroge pahala dosa Bu? Pahala. Tapi dongengna teh kieu, si bapak subuh wih di masjid dugi ka bumi. Pak, bahasa Sunda tiasa? Biasa. Apa teh? Bapak wih di masjid dugi ka bumi, terus kieu kasih ibu, Bu atau kopi
Cek ibu teh, itu dah orang ke sarua riwa, lengan sarua dua, mantap naonnya sorangan. Kopi tinggal nyoekeun, cai tinggal macorkeun, tinggal dikocek tuh jadi. Kata bari ngomel kieu teh bari ngadama. Kopi tinggal nyoekeun, bari disoekeun. Cai tinggal ngucurkeun, bari dikucurkeun. Kopi tinggal dikocek, bari dikocek. Jadi nama kan bari kitu tah. Ayo we. Terus kitu teh disanggakeun. Tah cenah kasep saepkeun fitnah. Salaki goreng patut disebut kasep. Saepkeun cenah mun teu saep teh mubazir. Inal mubazirin kana imana syayatin. Ningali ka wajah suami bari nyebat sayatin. Eta kopi gitu kopi pahala, kopi dosa. Eta mah kopi dosa. Jadi luruskan niat melayani suami itu membuka pintu surga. Satu keterangan menyebutkan kalau ibu meninggal lebih dulu dari suami dan suami ibu ridho, ibu bisa masuk surga dari pintu mana saja ibu mau. Kewi pangausan taruh kasih bapak ridho temen ibu mau tipayun. Taruh kan ibu cek si bapak ridho. Namun si bapak ngejawab bilang gitu berarti teman ridho. Bapak ngasih uang ke istri ikhlas pak? Masih ngasih uang kayak ini teh? Masih ngasih. Yang masih ngasih uang ke istri itu ikhlas. Ya gimana deh banyak ikhlas. Kalau tidak ikhlas nggak ada apa-apanya. Pekerjaan yang didasarkan kepada ingin komen dari manusia bukan mengantar ke surga, mengantar ke neraka. Nauzubillah. Orang-orang pertama yang dicampakkan ke neraka dengan ayah ahli perang, ayah ahli ilmu, ayah ahli sedekah, ahli amal. Kenapa ya Allah kami dimasukkan ke neraka? Kan menuju perang naga yang disebut pahlawan. Atau di dunia jadi pahlawan ayah nama sapa neraka. Ahli ilmu, kenapa? Kan dulu cari ilmu dan berbagi ilmunya teh yang disebut ulama. Tak ayah atos di dunia ayah gerakan neraka. Bahkan orang yang ahli amal, ahli ilmu, ahli jihad bisa masuk neraka. Komo orang berhenti. Maka luruskan niat. Ketika para ulama menafsirkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang disebut ahsanu amala? Yaitu orang-orang yang ikhlas. Dan Iblis pernah menghadap Rasul. Rasul bertanya, "Aya naon Iblis?" Kata Iblis teh, "Saya datang ke sini teh bukan sukarela. Kenapa? Saya dipaksa oleh malaikat utusan Allah untuk menghadap kepadamu. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuka rahasia-rahasia saya." Di antara rahasia Iblis itu Nabi berkata bahwa umatku akan terbebas dari godaan. Kata Iblis, gak mungkin. Semua manusia umat Nabi manapun pasti akan kugoda. Mereka tidak bisa luput dari godaan. Aku, kata Iblis, mengalir dalam aliran darah manusia. Siapa yang bisa lepas dari godaan, wahai Iblis? Orang-orang yang ikhlas, beramal, daya memuji wios. Sanes pengurus masjid tapi beberes masjid, daya memuji wios. Di rumah beberes, nah pengen bersih, daya memuji wios. Orang-orang yang ikhlas seperti itu, kata Iblis, adalah orang-orang yang tidak bisa digoda. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mari kita luruskan niat dalam seluruh aspek hidup kita. Kantenan ibadah mahdoh niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau tidak ikhlas karena Allah, nanti dampaknya beda. Yang kedua, yang penting sesudah niat itu adalah ilmu.
Kalau ilmunya kurang, bisa-bisa pekerjaan itu jadi keliru. Dan ayah nu nyumbang ke masjid 1 juta, ditaros ke bendahara masjid teh. Asa biasa nama tarang 1 juta nyumbang teh dalam rangka naon Bapak? Oh yang ganti mobil. Nah nyumbang jadi 1 juta, mobil naon biasa ayeuna? Mobil Avanza, mobil saya Avanza teh. Di jalan tol hese nyam teh. Sudah siap teh aya deui, geus disiap aya hese. Acan bosen aya ganti Alphard. Nah nyumbangna 1 juta. Kapan dina Quran ge aya sing saha-saha anu bersedekah lir ibarat menanam sebutir biji 77 tangkai, setiap tangkai 100 butir. Jadi mun abdi nyumbang 1 juta, ke Allah bakal digantian 700 juta. Aya we dari teh mariksaan rekening. Kalau niat sedekah untuk mendapat kembali bakal capek. Sok urang hitung-hitungan sareng Allah. Abdi sasi Desember 2021 kena serangan jantung jam 2:30 pagi. Terbangun dada sakit, tangan pegel. Belum tahu dah baru pertama kali. Namun dia teh nyeri kaos kieu satu para lumpuh. Dibalur dada masih tidak hilang. Minum air panas angger kene. Naon obat nu aya Panadol Arab, angger. Sampai jam 3 masih dada sakit, tangan pegal. Akhirnya zaman ayeuna mah ada buka HP. Halo dok, gitu kan HP teh. Dokter teh halo. Ya kunaon abdi dada nyeri, panangan pegel. Si halo dok teh ngajawab gejala serangan jantung. Tabu tilu bade ka rumah sakit ngarandeg heula. Subuh aya jadwal pangaosan. Teteh dinten Jumaah. Siapna khutbah di Darut Tauhid. Moal waka ka rumah sakit rek ditahan we. Dangke lamun maot oge viral juga Mang Oden. Pan Mang Oden pan viral maot nantinya. Bade khutbah sugana abdi ge jiga Mang Oden gitu. Rek khutbah maot ke pan viral gitu. Istighfar Pak dalam hati, astagfirullahaladzim. Lamun nyangge ke dikersakkeun maot sigana sanes mati syahid, mati viral. Centang tuh syahid geus aya niat nu teu beres teh. Enggal ke rumah sakit. Arios sama dokter ada gejala serangan jantung. Tes enzimnya lebih dari biasanya. Sasi Januari ke Al Islam di Parios, pada dipasang ring, so dokter teh tetiasa di dieu kedah ka Hasan Sadikin. Februari ka Hasan Sadikin. Dipasang ring, dibersihan, da pembuluh darah nanti hiji tersumbat 95%, hiji tersumbat 99%. Jadi kena dibersihan heula. Tos pasti Februari sugan teh beres. Dok atos beres, ke cenah tilu sasi ka dieu deui. Nu mana dok hiji deui teu tiasa sakaligus. Bapak Ibu rahimakumullah, ku abdi teh didongengkeun naon nu ku abdi dialami dina bab penyawat jantung. Didongengkeun dina Facebook, didongengkeun karena rencangan. Kemudian ada yang bertanya, "Bun, mayar sabaraha?" Cek abdi teh teu mayar. Nah, habisan teu mayar, kapan make BPJS? Ditanggung. Penyakit jantung mah ditanggung BPJS, nu teu ditanggung BPJS nah penyakit hati. Iri hati teu ditanggung BPJS. Iri hati dengki teu ditanggung BPJS. Ai sakit jantung mah ditanggung kene ceuk. Bun, segera rencangan abdi teh. Abdi ge sarua jang budi. Abdi teh rek dipariksa, rek siga kitu ceuk. Pembuluh darah teh kudu dibersihan. Kayak geus bersih dipasang ring. Eta teh bun lamun mayar di rumah sakit swasta mah hiji nanti 250 juta. Abdi 2 kali masak ditambah sakali parios di Al Islam ditambah sakali di tangannya di Edelweiss berarti hiji 2 3 4 tindakan
nepi ka 1 miliar. Bapak Ibu jantungnya sehat? Masih berdenyut tuh? Nyebili terus kebelum jantung itu berdenyut. Seberapa kali sehari semalam berdenyut jantung ibu bapak? Seberapa? Ya berapa kali dalam 24 jam itu berdenyutnya? Rata-rata 103.000 kali. Yang normal ya, yang normal rata-rata denyut jantung itu 103.000 kali sehari semalam. Ya. Memang tergantung tanggal ya. Tanggal 1 sampai 10 mah jantungnya tenang. Di 15 kan itu seberada acol-acol. Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitungan dengan Allah bakalan tekor. Bab jantung wae hanya 2 pembuluh darah itu memerlukan biaya 750 juta sampai 1 miliar. Jadi sekarang kalau kita sedekah dengan pikiran bahwa nanti oleh Allah bakal dikembalikan 750, hanya itu niatnya bakal capek. Kenapa? Di dalam sejarah para sahabat Nabi, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, teu aya dongeng sahabat anu sedekah, infak, wakaf bari jeung hayang balik deui teu aya. Teu aya sedekah teh hitung-hitungan. Estu lillahi ta'ala. Umar menuju di kebon. Terlambat sholat asar. Begitu beres sholat asar teh dauhan Sayyidina Umar ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, abdi ieu kebon diwakafkeun we. Kunaon kitu? Lalai jeung Umar teh. Ngurus kebon jadi hampir we teu berjamaah sholat asar, bayangkan. Jadi kalau ajaran sedekah itu hanya untuk mendapat lebih banyak, ya, itu akan capek. Yang kedua, hitung-hitungannya tekor. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih ke kita lebih banyak daripada yang bisa kita bayangkan. Tadi 2 pembuluh darah jantung saja 1 miliar. Ada berapa ribu pembuluh darah jantung di tubuh kita teh? Kalau kita harus bayar ke Allah sabaraha. Jadi yang namanya infak, sedekah, wakaf itu tanda cinta kita kepada Allah. Nanti kalau sudah kita menunjukkan kecintaan kepada Allah, Allah akan membalas dengan balasan yang tidak bisa dibayangkan. Ibu ahli sedekah, bapak ahli sedekah, kemudian oleh Allah anak-anak kita rezekinya dimudahkan, ridhokan. Mungkin yang kita sedekahkan tidak dikembalikan kepada kita, tapi oleh Allah dijadikan semacam garansi, jaminan agar anak-anak kita juga mendapatkan kemudahan di dalam hidup. Ada seorang anak perempuan yatim, ayahnya sudah meninggal, ngelamar kerja. Begitu selesai tes tertulis, wawancara. Yang wawancara nanya, ini nama di belakang nama kamu teh nama ayahmu? Iya Pak. Oh kalau gitu mah wawancara selesai. Kenapa Pak? Saya ditolak, kamu diterima. Kan belum diwawancara Pak. Iya. Tapi nama kamu di belakang itu kan nama Bapak. Iya. Bapak kamu itu guru saya, katanya wawancara. Bapak kamu itu jasanya kepada saya itu tidak terbalaskan. Bapak kamu itu memberi contoh hidup yang baik. Bapak kamu itu orang benar, orang lurus, orang yang sangat patut ditiru. Maka saya yakin kamu juga dididik oleh ayahmu untuk jadi orang yang benar. Maka tidak perlu wawancara, kamu diterima di sini. Jadi amal soleh kita itu akan diwariskan, walaupun tidak secara langsung. Maka ilmu di dalam amal itu akan menuntun kita kepada amal yang akan membawa berkah. Sedekah kalau terlalu hitung-hitungan nanti capek.
Padahal kita kalau hitung-hitungan dengan Allah takut. Baru urusan jantung, belum urusan paru-paru, belum urusan telinga. Ya, telinga kalau sudah menurun Pak, bisa pasea. Mak, topi, pernyanakan topi, nyana kopi. Nah dia kopi, pernyana kopi, lain kopi topi, masa? Gara-gara kopi jentok di pasea. Ya, saliwa. Kalau usia sudah lebih dari 60, pendengaran menurun. Itu mah fitrahnya. Jadi kalau si Aki gitu butuh dicarekan, terus fitrah. Ayo dipanggil tarik teu kadenge. Ayo diomongkeun kadengean. Kumaha sih? Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ilmu dalam ibadah, ilmu dalam hidupnya penting. Satu waktu saya mengajak jamaah haji nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, lansia usia 65-an. Ayo kita tawaf sunat. Ah, mual Pak Ustaz. Nah, mual. Lebar. Di mana deui aya tempat tidurnya, nu urang kukurilingan berpahala. Ya di Ka'bah. Ayo orang tawaf sunat. Mual apa Ustaz? Kunaon mual? Ibu mah cenah doana teh apa? Kamari kapan atos umroh nyata mempan wajib sabisa-bisa we. Nah teu apa canda atuh bukuna tulisanna leutik teu kabaca. Oh cek abdi teh karunya teuing. Mana bukuna kempelkeun buku doa teh. Canda ku abdi teh lebetkeun kana tas abdi dikunci tas teh. Ai Pak Ustaz bawa buku itu bisa, ya buku nakalakan dikunci. Saudara abdi teh Bapak Ibu, tawaf itu seperti sholat, tapi benten naon? Ai sholat mah bacaannya tetap, gerakannya boleh berubah ya. Kan bisa begini sholat itu, tapi bisa dengan sambil duduk. Kalau orang sakit bisa sambil berbaring, bacaannya tetap, gerakannya berubah. Kalau tawaf mah gerakannya tetap, bacaannya bebas. Jadi mau baca apa aja boleh, nah doa apa aja boleh. Bukan baca apa aja, berdoa, isi doanya bebas ya. Mau diisi dengan zikir boleh. Mau sholawat sepanjang tawaf boleh. Mau istighfar sepanjang tawaf boleh. Mau berdoa ku bahasa Indonesia, ku bahasa Sunda boleh. Atau gitu mah ibu ketiasa, ya ayo beri tawaf. Kumaha tiasa Bu? Bisa ya nama cenah tawaf. Pertama tidak mau tawaf karena merasa tidak apa bacaan. Begitu sudah tahu maka menjadi semangat. Kalau ilmu ibadah kita cukup, ibadah kita itu akan berpengaruh kepada diri kita. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, dosa-dosa ditumpuk di pundak kita. Nanti ruku, Allahu Akbar. Ketika ruku, dosa-dosa kita digugurkan. Terus sujud, Allahu Akbar. Ketika sujud kedua, sujud akhir tiap rakaat, boleh ditambah dengan doa-doa apa saja, terutama ketika sedang sholat sunat, tapi dibaca di dalam hati. Kebayang Bapak Ibu, sholat dengan mengetahui bahwa ketika takbiratul ihram teh dosa ditumpuk. Bapak Ibu masih punya dosa? Jadi kalau kita sadar banyak dosa, ada panggilan azan, sholat, resep, alhamdulillah, bakal digugurkan dosa. Tapi yang tidak tahu ilmunya, guys, ada dewa, ada naon ya teh, ada asar, karena dia biar sholat lohor, terus asar teh wae. Ya ada lohor jam 2 leuwih.
Kalau tahu bahwa ketika sholat itu dosa diampuni, harusnya semangat. Jadi ibadah dengan ilmu itu bakal semangat. Wudu, ya. Wudu itu apa yang terjadi, Bu Pak? Ketika kau basuh wajahmu dengan air wudu, sabda Rasul, Allah gugurkan dosa-dosa yang nampak dari kedua matamu atau dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matamu selama wajahmu basah oleh air wudu sampai tetes air yang terakhir. Salah satu sumber dosa itu mata, ya Bu ya? Ya Pak, betul? Mata sumber dosa. Nah, anak-anak, dosa dari mata. Kadang-kadang mulut kita diam tapi matanya bekerja. Itu gitu. Teu nyarios nanaon, tapi nu dipelong itu teh nyari hati. Pada dipatok. Ini mata, mulut mata sepuguh. Aya nu ngaliwat, lain dulur, lain baraya. Wawuh henteu diomongkeun. Tiung ka mana, baju ka mana, teu mana reci. Eta wawuh ge henteu. Jelema teh dosa teu ka urang teh. Diomongkeun. Meni lebar siga namanda eta teh mahal. Ngan meni teu kita kan itu teu ka dieu. Naon urusanna geura urang jeung baju batur. Itu biasanya terjadi kalau hati kita penuh kedengkian, hasad, hasud. Orang yang hasud meriweuh, Pak. Batur meuli mobil, manehna nu ngitung cicilan. Mahal mobil kitu teh. DP-na sabaraha, cicilan sabaraha, lah lieur. Nu meuli nama teu lieur. Nu make batur, nu meuli batur, nu nyicil batur, nu lieur asal. Nah, itu kan dosa semua tuh, mulut, mata, semua dosa. Maka ketika berwudu, kata Nabi, ketika kau basuh wajahmu dengan air wudu, Allah gugurkan tuh dosa-dosa yang nampak dengan kedua mata. Ketika kau basuh tangan dengan air wudu, Allah gugurkan dosa-dosa yang dilakukan kedua tanganmu selama tanganmu basah oleh air wudu sampai tetes air yang terakhir. Dan ketika kau basuh kakimu dengan air wudu, Allah gugurkan dosa-dosa yang dilakukan kedua kakimu selama kakimu basah oleh air wudu sampai tetes air yang terakhir. Jadi wudu itu menggugurkan dosa. Kumaha urang mah wudu teh bari ngobrol. Kamana wae euceuk mohon ning resami teh tepang teh urang teh di dieu wae cenah gitu. Wudu teh kana kasih ngobrol. Atau kadang-kadang wudu sorangan ukur keran dikucurkeun cer. Teu aya spiritualna. Padahal wudu teh satu menggugurkan dosa. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti Nabi mengenali kita di akhirat itu dari bekas-bekas wudu yang ada di tubuh kita. Bukan dari kosmetik apa yang ibu gunakan, bukan perawatan wajah di rumah kecantikan mana, bukan. Tapi dari bekas wudu. Rasulullah SAW satu ketika di pemakaman Baki tiba-tiba berujar, ikhwani, kata para sahabat teh, engkau memanggil-manggil kami ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan, kalian mah sahabat-sahabatku. Lantas siapa saudara-saudaramu itu? Saudara-saudaraku, kata Nabi, adalah umatku yang datang dari masa yang jauh. Mereka tidak berjumpa dengan aku, juga tidak berjumpa dengan mereka. Tapi mereka menjalankan ajaran-ajaranku, melaksanakan sunnah-sunnah. Siapa mereka ya Rasulullah? Bagaimana kau nanti mengenali mereka ketika kau akan memberikan syafaat? Kata Nabi, aku akan mengenali mereka
dari tanda-tanda bekas wudu yang ada pada anggota tubuh mereka. Angka indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Kayak gini diteraskan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Maka tuh Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kita bersalawat kepada Rasulullah dan kita mengharapkan perjumpaan dengan Rasulullah. Kemudian kita juga tahu bahwa wudu itu menjadi penanda nanti Nabi mengenali kita. Jadi ilmu wudu itu merubah cara wudu kita. Ilmu sholat merubah sholat kita. Mungkin bacaan kita pendek-pendek karena kita tidak menghafal Quran. Tapi yang kita baca kita ngerti. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya Pak Bu? Tunjukkan jalan yang lurus. Kalau pengertiannya sampai di situ cuma jadi lagu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu, terangiku dalam setiap langkah hidupku. Gitu cenah ya. Kalau kamu berhenti di jalan ya lurus. Dina tafsir bahasa Inggris mah pilih dugi ke bahasa Arab lah, bahasa Inggris lah. Dina tafsir bahasa Inggris ihdinas siratal mustaqim teh diterjemahkan guide us to the right way. It's very different between tunjukkan ke jalan yang lurus dengan guide us to the right way. Di bawah tulisan guide us to the right way, bimbing kami ke jalan yang benar, ada catatan kaki footnote. Guidance from Allah are two kinds. First hidayah, second irsyad. Naon hidayah teh? Pemberian petunjuk bimbingan dari Allah yang itu merupakan hak Allah. Siapa yang mau dikasih? Gimana Allah? Kita yang tidak terlalu pintar dapat hidayah, tapi ada yang lebih pintar dari kita, ada hidayah. Ana maris kimel, hafal Quran, hafal Riyadhus Shalihin, hafal Ihya Ulumuddin, hafal tafsir Al-Manuki, tapi tidak masuk Islam. Itu hidayah. Tapi ada orang di daerah Pagarsi, bapana galak luar biasa, lamun geus galak bapana teh si budak teh sieun. Hiji waktu masih bapak teh nyerek karena laknak dasar. You understand laknak dasar? Setelah milih teh ngarantian, pokoknya mah ngambek we luar biasa. Ya.
Eta budak teh lepas sieun langsung naik kana motor. Wah, kabur ti rumahna. Keliling di pagar sih. Terus dugi ke jalan tamlo, capek naik kana trotoar, turun tina motor. Iya aya toko naon tapi sepi. Masuk ke dalam. Ternyata Masjid Lao-Tzu. Begitu masuk ke dalam, ada orang, aya teh naon cenah toko naon? Toko ieu mah masjid. Masjid teh paragi naon? Paragi salat. Kumaha carana salat? Kieu tah salat teh. Oh, hayang salat gitu. Kudu asup Islam. Ya sok atuh asup Islam. Geura wudu kan itu. Wudu diajarin wudu. Sok cicing di dia syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gara-gara dicarekan ku bapana teu budak asup Islam. Tapi kan tidak semua yang dimarahin masuk Islam. Itu namanya hidayah. Tapi irsyad, bimbingan dari Allah yang didapat dengan ikhtiar, dengan belajar. Al-Quran itu harus dibaca dan harus dimengerti. Kalau tidak dimengerti, berpahala nama. Ngan tidak merubah diri. Alif Lam Mim. Naon artosna apa, Bu? Apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Sok seueur suping ka abdi konsultasi. Pak Ustad abdi mah teu ngarti kunaon abdi teh nasib teh meuni kieu. Nya kunaon atuh nya teu ngarti. Oh teu ngarti. Sok atuh ngaji. Ngaji naon Pak Ustad? Sok baca Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang. Saayat aja. Ayat mana Pak Ustad? Ayat pertama. Apal cenah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul adzim. Bahasa ayat. Naon eta hartosna? Tingali. Hanya Allah yang tahu Pak Ustaz. Tak kitu hirup urang ge kadang-kadang teh jiga alif lam. Urang teh teu ngarti kunaon kajadian. Ka Agus terang kunaon putrana ngaturkeun. Teu ngarti. Teu terang urang teh aya musibah aya teh teu terang. Kamari di Cianjur, ayeuna di Garut gempa. Di Cianjur can beres, Garut mulai diendeng-endeng. Nauzubillah, mudah-mudahan sesar Lembang ulah wangkat ketinggalan 2000 tahun deui. Dalam sesar Lembang ayeuna sami jeung sesar Cimandiri tingawitan daerah Padalarang dugikeun ka Kota Bandung terus dugikeun ka Manglayang, oyang sadaya. Aya sekolah, aya tempat wisata. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran kalau dibaca dengan artinya satu ayat saja menjelaskan kenapa kita kadang-kadang nggak ngerti dengan yang terjadi pada diri kita. Ku Allah terus diwatosan ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat atau mutasyabihat. Ayat alif lam mim, ayat kaf ha ya ain sad, ayat nun. Ngerti kenapa nggak tahu. Jadi kalau ilmu kita memadai, kita baca Quran teh menjadi petunjuk jalan. Tapi bagaimana Quran jadi petunjuk kalau tidak dimengerti? Baca bolak-balik terus, tapi beri ngerti, lebar. Jadi kalau dimengerti dengan ilmu yang cukup, bukan saja nikmat tapi memberikan perubahan pada diri. Wudu dengan ilmu beda, sholat dengan ilmu beda, baca Quran dengan ilmu beda, ditambah dengan ibadah dengan ilmu beda. Kalau ibadah tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu, atau kurang ilmunya, sekalian imam ruku rada lila ribut ulang macam awal pasti imam dan lila cekat ayo. Padahal kan ruku teh menggugurkan dosa. Imam sujud lami ribut lila sih teh sujud macam awal. Terus lihat bacaan subhanarabbiyal a'la
awal dihampiti kali tengati rehna nuju sujud teh boleh berdoa yang lain. Ayo aya nu suuzon deh. Tadi imam rukuna sujudna lillah sing malu dosa. Kalau tanpa ilmu ibadah tidak nikmat dan tidak berbekas ke dalam diri. Jadi ilmu itu penting. Niat yang lurus, ikhlas, ilmunya cukup. Ini amalnya luar biasa. Baca Qur'annya lillahi ta'ala, ditambah ilmu. Baca ayat ini ceri, baca ayat ini gembira. Tapi saya pernah bulan Ramadan tahun berapa sudah lupa lagi. Nemenin jamaah umroh Ramadan 10 hari terakhir. Imamnya di Masjidil Haram, Imam Sudes. Kalau Ramadan 10 hari terakhir ada taraweh jam 9 sampai jam 12. Nanti ada lagi tahajud jam 1 sampai jam 3. Itu imamnya yang tahajud 10 hari terakhir, Imam Sudes. Ada jamaah saya umur 72 tahun. Begitu ikut taraweh, Imam Sudes nangis. Guguki jamaah nangis. Waduh, saya terpede sebagai pembimbing. Ya jamaah ngerti orang itu. Ya jamaah lebih hebat di pembimbingan. Begitu beres tahajud, saya genggam tangan beliau. Bapak mah beruntung. Kenapa gitu Ustaz? Bapak mah hebat. Imam nangis, bapak mah ngerti. Oh, Ustaz, tadi bapak teh nangis selain ngerti. Kenapa? Bapak teh sedih. Cenah geus kolot kieu can ngarti anu benaon imam ceuwi. Nah, kitu mah teu akur. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan pernah berhenti belajar. Apalagi kalau kenyataannya memang ilmu kita sedikit. Ya. Jangan berhenti belajar. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang. Geus kolot kieu mah hese ngarti gancang poho keur bae. Angkat ke majelis ilmu, ikuti. Apa yang keserap itulah yang disimpan. Apalkan ayat Quran, nambah hafalan. Apa usah rese ngapal-ngapal keun bae. Lebih baik ngapalkeun bari teu apa-apa daripada teu ngapalkeun teu apa-apa. Jadi aya usaha meskipun belum berhasil. Kayak ditaros ke Allah, apal Quran tuh ya Allah, ngapal tuh timimiti umur sabaraha 65. Wah ingat nanti cenah kudu nemeti umur 5 tahun ngapal ke 65 rek ngapal ke, tapi lumayan aya usaha. Ulah kayak ditaros ke Allah, apal tuh Quran tuh ya Allah, ngapal ke tuh ya Allah. Ngapal ke banyak ngapal tuh aya tapak bisa. Satu niat, yang kedua ilmu, yang ketiga Bapak dan Ibu istiqomah. Amal yang paling disukai oleh Nabi itu amal yang dilakukan dengan terus menerus istiqomah. Dalam istiqomah beramal akan ada ujian, akan ada cobaan, bahkan cobaannya sampai akhir hayat. Tiba-tiba ada jamaah SMS, Pak Budi, mulai hari ini saya mau berhenti sholat duha, mau berhenti sholat tahajud. Nah aku naon Pak? Pokoknya mah berhenti weh. Ya tuh kudu jelas cek kita kudu buku kuna. Da asa teu ngaruh cenah Pak. Tidak ada pengaruhnya tahajud dan sholat duha. Teu yang pengaruh kumaha cek abdi teh. Kapan cek Pak Budi teh cenah mun tahajud teh sepertiga malam terakhir doa-doa kita dikabulkan. Ieu mah da boro-boro. Cek abdi teh kela Pak, abdi mah tara nyebutkeun dikabul. Cek Pak Budi dikabul. Teu cek abdi mah diijabah. Nyapan sarua ijabah jeung kabul teh. Benten cek abdi teh. Ai diijabah mah dijawab oleh Allah. Jawabannya apa? Maybe yes, maybe no. Kumaha Allah? Ya.
Kalau semua permintaan kita dikabulkan, saya bisa lebih kaya daripada Haritanu. Terang Haritanu, besok di Kopea, apa santren, kayak musim kampanye teh, santri cium tangan gitu ya. Padahal agamanya lain Islam. Benghar, boga televisi ge loba. Tapi Haritanu tara ka Mekah, demi Allah tara ka Mekah. Da orang kafir nggak boleh ke Mekah. Abdi mah ka Mekah, pamisah acan Covid sebulan 2 kali. Satos Covid mah 2 bulan sekali we. Nalika abdi di Mekah kan bolak-balik ka Multazam. Ai di Multazam lamun eta tempat dikabul doa langsung. Abdi teh pasti leuwih beunghar ti harita. Tiap ka Multazam bawa buku tabungan, kapalkeun nomor rekening abdi ieu ya Allah. Oyong $1 triliun ya Allah. Sapoe bisa bolak-balik 10 kali eta ka Multazam. Tapi yang dijanjikan apa doa itu diijabah. Ijabah doa itu boleh jadi yang diminta dikasih, bisa. Atau dikasih tapi nanti bulan depan, tahun depan, mungkin. Atau tidak dikasih tapi diganti dengan yang lebih baik. Makanya kalau urusan dunia doa itu tomani kudu pasti. Ya Allah abdi mah hayang bumi nu eta, bukan ya Allah bumi nu eta. Teu gitu. Ya Allah kalau rumah itu baik bagi saya, mudahkan saya untuk mendapatkan. Tapi kalau tidak ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik. Itu doa teh begitu urusan dunia. Jadi kata saya kepada jamaah itu, Pak saya mah terang ajarkeun doa pasti dikabul, tidak. Doa itu diijabah, ijabah itu jawaban dari Allah. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kenapa tidak? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci baik buatmu, dan boleh jadi kamu menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu padahal yang kamu inginkan tidak baik buatmu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Jadi kunaon Bapak teh atuh eureun tahajud, eureun salat duha. Ya, saya ini selama tahajud dan doa puluhan tahun, isi doanya cuma satu. Apa Pak? Pengen sembuh. Memang sakit jantung bawaan dari kecil. Saya duha, saya tahajud puluhan tahun, ternyata bukannya sembuh, malahan sakit saya bertambah. Kemarin bocor jantung, sekarang ditambah hipertensi paru. Jadi tahajud dan duha teh asa teu ngaruh teu ngepek. Jadi gimana Pak? Ya saya mau berhenti aja. Bentar. Pak Surabdi teh, boleh saya bertanya dulu? Boleh, bebas katanya. Langsung saya telepon lah ya. Ayo Bapak punya istri? Punya. Kapan Bapak digen kenapa? Apa? Sudah biasa. Dan pertanyaan itu udah aneh. Bapak punya anak? Punya 3. Bapak sudah haji, sudah umroh? Kapanan haji aja Pak Budi? Kan dibimbing ke Pak Budi, keterimanya lupa. Sekarang Pak, Bapak sakit jantung, hipertensi paru, punya istri, padahal ada orang sehat jomblo. Bapak mah gering jantung, hipertensi paru, punya istri, punya anak 3, menjaga masih gak ada anak 3 belas. Sakit jantung masih punya anak 3. Bapak sakit, tapi Bapak mau bisa haji, bisa umroh. Ketika pesawat take off Pak, beliau dari sini ke bawah biru, kurang oksigen. Dokter ges, aduh Pak Budi, itu kenapa? Biru Pak Budi. Kenapa gitu dok? Itu bisa meninggal. Kan bedok dan teman cita-cita lagi meninggal dan haji juga. Itu nggak bisa begitu. Begitu pesawat terbang, datang, barulah dikasih bantuan oksigen. Kata saya teh Bapak, bocor jantung, hipertensi paru, bisa umroh, bisa haji. Mendarat di Jeddah, langsung umroh, selamat. Tanggal 8 Zulhijjah pergi ke Mina, selamat. Tanggal 9 subuh pergi ke Arafah, wukuf, selamat. Beres wukuf berangkat lagi ke Muzdalifah, selamat. Dari Muzdalifah ke Mina, selamat. Kemudian tawaf ifadah, selamat. Tawaf pada, selamat.
Pak, cek abdi teh. Mang pirang-pirang nikmat ku Allah diberikan kepada Bapak. Tapi Bapak dalam keadaan sakit, mau berhenti tahajud, mau berhenti salat duha, di mana rasa syukur Bapak kepada Allah? Nangis gerung beristighfar, astagfirullah. Boleh jadi Bapak dan Ibu, ujian-ujian yang datang kepada kita membuat kita jadi lemah dalam ibadah. Ujian hidup itu sepanjang hayat. Ayatnya berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan terus-menerus menguji kamu. Ada yang diuji dengan kurang harta, tapi anak banyak. Ada yang diuji tidak punya anak, tapi harta banyak. Ada yang diuji dengan sakit, maka dokter tapi itu cager-cager. Ayo diperiksa, ayo ada harapan tapi itu cager-cager. Ada diuji dan itu terus-menerus. Ujian-ujian itu boleh jadi melemahkan semangat ibadah. Maka ini sampai akhir hayat akan diuji. Beliau menangis istighfar, astagfirullah. Hampir saja katanya saya kufur nikmat. Hampir saja saya tinggalkan nikmatnya tahajud dan nikmatnya sholat duha. Allahu Akbar. Beliau kembali akhirnya tahajud, tidak jadi ditinggal. Kembali sholat duha, tidak jadi ditinggal. Dan sebulan kemudian ketika saya sedang dalam perjalanan keluar kota, istrinya telepon, Pak Budi, suami saya jantungnya anfal, sekarang dalam perjalanan ke rumah sakit Hermina. 1 jam kemudian telepon lagi, Pak, Bapak ngantuk. Alhamdulillah. Jadi kita harus istiqomah untuk dalam beramal sampai akhir hayat. Cobaan-cobaannya banyak. Jangan pernah merasa amal itu tidak berpengaruh. Enggak, semua amal itu dicatat oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sampai akhir hayat, sampai detik-detik terakhir. Saya punya tetangga, seorang guru SD, guru olahraga, belasan tahun jadi guru honorer. Berapa gaji guru honorer, Pak? 300.000, dibayar 3 bulan sekali. Tapi Pak Guru teh setia ngajar olahraga ke SD. Pagi ngajar olahraga jadi guru honorer, sore ngajar ngaji di masjid. Berapa gaji ngajar ngaji di masjid? Yang itu teh gimana DKM. Tapi dijalani terus. Sampai entah ke berapa belas tahun ngajar, akhirnya diangkat jadi PNS. Alhamdulillah. Tahun 2018 beliau mendirikan rumah tahfiz. Di mana mendirikannya? Di rumah mertua, ya. Aya ruang tamu, kurang tilu kali tilu, nu daftar 1, 2, 3 dibina. Ayo kurang kali teh cepet apa? Anak kecil TK, SD, jus 30 teh cepat arah menyebar kemana-mana. Di situ metodenya bagus, muridnya tambah banyak. Terus sampai satu hari datang ke rumah saya, Pak Budi, tapi ulah, jog langsung tapi wae. Mohon cenah teh Pak, aya murid abdi usia TK atau SD kelas 1 gitu. Belum lama itu jus 30 udah apa? Akina meni bingah. Alhamdulillah cucu saya jus apa jus 30. Jadi kalaman mana teh cucu saya jus 30, cucu nawe jus 30, kamu akina gitu. Terus gimana Pak Ustad? Iya itu katanya si Aki teh bakatku gembira bilang begini, Pak Ustad, iya gedean rumah tahfiz teh cenah. Sing banyak deui anu daftar. Ya kahoyong mah kitu Pak. Tinggal itu cenah rumah di depan ada yang mau dijual. Beli Pak Ustaz. Mau atus nanti mana? Cek si Aki teh ti abdi cenah. Sok abdi wakaf udah 800 juta beli rumah itu. Kita wali ngedek deh kita Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iya ada yang wakaf 800 juta. Rumah yang di depan rumah mertuanya pun dibeli. Kemudian 2022 kemarin ketika Walimatus Safar
ada tetangga yang mau pergi haji, saya ngisi pengajian, Ustadz yang mendirikan rumah tahfiz ini rewas, Budi, janji Allah teh benar. Yang mana kata saya tahun 2000 berapa lah katanya pengen pergi haji dan punya uang berapa 2 juta ditabung, membuka rekening tabungan haji 2 juta per bulan Ustaz, itu sekali ya tahu ya ada temukan duit kan 2 juta ya sih. Kemarin waktu Covid tahun 2020 tiba-tiba ada jamaah yang nanya, "Ari Ustaz sudah punya tabungan haji?" "Sudah." "Berapa isinya?" 2 juta. "Oh kan 2 juta?" "Mohon." Sabarang kali nabung kata teh, "Mung sakali we da cenah terus sampai teu aya deui." Oh alhamdulillah. Besok kita ke bank Ustaz, bank mana itu? Bank di Buah Batu cenah. Ayo atuh, berangkat besok nanti ke bank. Mana buku tabungan Ustaz? Tinggal ikut di printnya 2 juta. Tiba-tiba kemudian datang Pak Ustaz, atos ayo namanya. Atos naon Pak? Atos ditambihan jadi rekening Ustaz tabungan haji asina 25 juta. Ustaz tos terdaftar dapat porsi haji dari ceri kita Ustaz kemun abdi pensiun abdi angkat haji nunggu 25 tahun kebaik cenah alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, beramal terus istiqomah. Kapan dapat nikmatnya, dapat balasan dalam tanda kutip, nggak tahu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berbarian, jangan kemudian mundur dalam semangat beramal. Ya, harus seperti kesebelasan Korea, perpanjangan waktu karek mengalahkan Portugal, betul? Ayeuna sakadap deui Belanda lawan Amerika. Karena itu tidak boleh terlalu lama, ini sudah jam 9 lebih ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Wah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan maka ingat 3 hal itu. 1, luruskan niat karena Allah. Amal yang niatnya bukan karena Allah tertolak, temenang naon, capek gawe teu kapake. Yang kedua, amal itu harus berdasarkan ilmu. Kalau tanpa ilmu yang benar, amalnya juga bisa tertolak atau amalnya diterima tapi tengaruh ke diri kurang, tengaruh kepada lingkungan. Yang ketiga, cing istiqomah dalam beramal. Karena boleh jadi nikmat amal itu didapatnya sesati ketika kita mungkin sudah di akhir dalam kehidupan. Sholat yang biasa nikmat, ayeuna mungkin can nikmat. Allahu Akbar, sayur lodeh, sayur asem, masih kena gitu sholat. Allahu Akbar lah tidak boleh dicicilan motor, aduh ya, duitnya kurang. Allahu Akbar masih kacau. Mungkin nanti ya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau di hari-hari akhir kita mau meninggal, biasa nikmat ibadah terido orang tekan sanes-sanes tanpa master di Allah kan baik. Jadi kini istiqomah terus. Maka dengan begitu insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang sabar dalam kehidupan. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Mari kita bersama-sama menutup dengan berdoa, memohon kepada Allah keselamatan, memohon kepada Allah perlindungan dari segala musibah dan bahaya dan bencana, serta kita doakan saudara-saudara kita yang ada di daerah bencana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kezaliman-kezaliman kami.
Kami ini hamba yang lemah, yang kadang berlaku zalim pada diri kami sendiri. Ampuni ya Allah, kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, kepada siapa lagi kami mengadukan nasib diri kami. Allahumma ya Rabbana, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi pula keluarga kami, sayangi pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami, selamatkan kami di dunia ini dan selamatkan kelak kami di akhirat. Jauhkan kami dari musibah dan bencana ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya azal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Cianjur yang sedang dalam bencana ya Allah. Tolong mereka yang ada di tenda-tenda pengungsian ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Segerakan mereka mendapat tempat ganti yang lebih baik dari rumah mereka ya Allah. Cukupkan ya Allah kebutuhan hidup mereka. Ikhlaskan mereka yang menolong, ikhlaskan mereka yang membantu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan mereka. Sayangi saudara-saudara kami di Garut ya Allah, selamatkan mereka dan jauhkan serta hindarkan dari musibah dan bencana. Dan kami pun berlindung kepada-Mu ya Allah dari segala musibah dan bencana. Kami berlindung kepada-Mu, kami memohon perlindungan. Selamatkan kami, berikan kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.